Kita stop yang namanya ekspor bahan mentah nikel. Presidensi Indonesia akan mengambil tema Recover Together, Recover Strong. Indonesia akan jadi tuan rumah sekaligus presidensi konferensi tingkat tinggi KTT G20 tahun 2022. Bahwa mulai 1 Desember 2021 sampai 30 November 2022, Indonesia mendapat kepercayaan memegang presidensi G20. Serah terima akan dilakukan pada saat KTT G20 di Roma tanggal 30-31 2021. Sejarah baru bagi Indonesia, pertama kali jadi presiden G20. Sudah bertahun-tahun ekspor kita ini sangat ketergantungan kepada komoditas. Nikel diekspor raw material. Tidak pernah kita mendapatkan nilai tambah dari ekspor itu. Kalau otomotif sudah, kita akan menginjak kepada komoditas-komoditas ini agar ekspornya nanti dalam bentuk setengah jadi, syukur-syukur bisa ekspor dalam bentuk barang jadi. Inilah yang kita namakan hilirisasi, industrialisasi dari bahan-bahan mentah yang dimiliki. Ini sudah dimulai, nikel dimulai, industrialisasi, sehingga kita stop yang namanya ekspor bahan mentah nikel. Keputusan Jokowi untuk menghentikan ekspor bahan mentah nikel ini membuahkan hasil. Hari Rabu kemarin, Presiden RI Joko Widodo meresmikan pembukaan pabrik industri baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat. Kita patut bersyukur hari ini bisa menyaksikan groundbreaking pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia dan bahkan yang pertama di Asia Tenggara. Pembangunan pabrik dengan nama PT HKML Battery Indonesia merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam melakukan hilirisasi industri. Hal tersebut disampaikan oleh Jokowi saat peletakan batu pertama pembangunan pabrik industri nikel ini. Kita patut bersyukur hari ini bisa menyaksikan groundbreaking pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia dan bahkan pertama di Asia. Pembangunan ini merupakan wujud keseriusan pemerintah untuk melakukan hilirisasi industri, kata Jokowi. Tak tanggung-tanggung, terkait jumlah total nilai investasinya, Jokowi menyebut jumlahnya mencapai 1,1 miliar dolar Amerika Serikat. Pembangunan pabrik ini merupakan wujud keseriusan pemerintah untuk melakukan hilirisasi industri dengan nilai investasi sebesar 1,1 miliar dolar Amerika. Dengan pembangunan ini, dalam 3-4 tahun ke depan, Jokowi berharap Indonesia dapat menjadi produsen utama produk-produk yang berbasis nikel, seperti diantaranya yakni baterai litium, baterai listrik, hingga baterai kendaraan listrik, mengingat Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Tak berhenti di situ, rupanya Jokowi kembali membawa kabar bahagia untuk seluruh warganya. Tahun depan, Jokowi akan dipercaya oleh para pemimpin dunia. Indonesia akan memegang Presiden G20 yang diselenggarakan pada 1 Desember 2021 hingga November 2022 mendatang. Ini adalah pertama kalinya Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20 sejak didirikannya perkumpulan tersebut pada 1999. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan Presiden Joko Widodo akan menghadiri penutupan KTT G20 di Roma, Italia pada 31 Oktober 2021 mendatang. Di sana Presiden akan terima secara resmi penyerahan tongkat estafet G20 dari Perdana Menteri Italia,
dan 1 Desember akan resmi jadi presidensi G20, kata Erlangga dalam konferensi pers G20 Selasa 14 September. Lebih lanjut, Menko Erlangga mengatakan sejak 1 Desember 2020 sampai 30 November 2020 akan ada banyak pertemuan yang dilakukan. Pertemuan itu disebut sebagai Sherpa Shark G20. Sedikitnya ada 150 pertemuan yang akan berlangsung dengan berbagai negara anggota G20. Ada 150 pertemuan beberapa side event dari 1 Desember sampai 30 November 2022, diantaranya Working Group tingkat Sherpa, Finance, Deputy, hingga KTT yang dihadiri oleh kepala negara dan kepala pemerintahan. Jelasnya, rangkaian ini merupakan antara lain Working Group tingkat Sherpa, tingkat Finance, Deputy, pertemuan tingkat Menteri, hingga KTT yang akan dihadiri oleh seluruh kepala negara dan kepala pemerintahan. Jumlah delegasi per pertemuan sekitar 500 sampai dengan 5.800 orang per event sepanjang tahun. Dan sesuai dengan arahan Bapak Presiden, pertemuan akan dilakukan secara hybrid dengan mempertimbangkan kondisi pengendalian COVID dan juga dilakukan secara fisik sesuai dengan parameter-parameter yang ada. Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan terpilihnya Indonesia untuk memegang presidensi G20 merupakan tanggung jawab besar. Ini pertama kalinya Indonesia memegang presidensi sejak G20 didirikan. Tentunya ini merupakan kepercayaan, tetapi di saat yang sama juga merupakan tanggung jawab besar yang akan kita tunaikan sebaik mungkin, kata Menlu. Dan ini tentunya merupakan kepercayaan. Tapi pada saat yang sama juga merupakan sebuah tanggung jawab besar bagi Indonesia. Ini untuk pertama kalinya Indonesia memegang presidensi G20 sejak G20 didirikan, yang insya Allah akan kita tunaikan sebaik mungkin. Menlu mengungkapkan bahwa presidensi Indonesia akan mengambil tema Recover Together, Recover Stronger. Presidensi Indonesia akan mengambil tema Recover Together, Recover. Dia mengatakan mengenai perkiraan situasi dunia pada 2022 di mana diperkirakan dunia belum akan sepenuhnya keluar dari pandemi COVID-19 dari aspek kesehatannya. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebutkan harapan agar pada akhir 2021 negara di dunia dapat melakukan vaksinasi hingga 40% dari populasinya dan 70% tercapai pada pertengahan 2022. Aspek kesehatannya. WHO menyampaikan harapan bahwa di akhir 2021 negara dunia dapat melakukan vaksinasi 40% dari populasinya dan 70% pada pertengahan 2022. Dari aspek ekonomi, Retno mengatakan ekonomi dunia turun hingga minus 3,2% dan pada 2021 terdapat tren positif pertumbuhan yang diperkirakan mencapai 6% dan diharapkan akan berlanjut pada 2022. Sementara itu dari aspek ekonomi, saya hanya ingin mengambil data dari IMF misalnya, tahun lalu 2020 ekonomi dunia turun hingga minus 3,2%. Dan tahun ini terdapat tren positif pertumbuhan yang diperkirakan mencapai 6% dan tren ini diharapkan akan berlanjut pada tahun 2022. Data IMF juga menjelaskan bahwa ekonomi dunia diperkirakan masih terdapat kerentanan dan kekhawatiran bahwa pertumbuhan yang belum akan merata. Katanya dari sisi geopolitik, diperkirakan rivalitas antara kekuatan besar masih akan terus berlanjut, defisit kepercayaan masih menonjol. Alhasil Retno menyampaikan dengan latar belakang situasi dunia tersebut, maka selama Indonesia menjadi presidensi G20, maka semangat utamanya adalah pulih bersama. Dunia juga memperkirakan masih terdapat kerentanan dan kekhawatiran bahwa pertumbuhan belum akan merata. Dari sisi geopolitik, diperkirakan rivalitas antara kekuatan besar masih akan berlanjut. Trust defisit masih menonjol. Dengan latar belakang situasi dunia seperti yang saya sampaikan secara singkat tadi, maka selama keketuaan Indonesia, spirit utamanya adalah pulih bersama.
Untuk pulih bersama diperlukan semangat solidaritas, kerjasama, kolaborasi, kemitraan, dan inklusivitas, ujarnya lebih lanjut. Dia menjelaskan inklusivitas akan menjadi salah satu kunci dalam presidensi G20 Indonesia yang tidak hanya akan memperhatikan kepentingan anggota G20 saja, tetapi juga negara berkembang dan kelompok rentan. Karena ini DNA politik luar negeri Indonesia. Menyikapi kabar gembira ini, sebagai pendukung dan pencinta Presiden Joko Widodo, kita tak boleh lengah, juga harus terus waspada. Karena bisa dipastikan di balik kesuksesan Jokowi ada yang merasa tidak senang dan kebakaran jenggot yang kemungkinan akan berusaha sekuat tenaga untuk menggagalkan semua program pemerintah agar Jokowi terlihat gagal di mata dunia dan rakyatnya. Bagaimanapun juga kepercayaan yang diterima Jokowi dan para pemimpin dunia ini diakui ataupun tidak kembali menjadi tamparan keras bagi barisan sakit hati dan sang mantan. Namun sang mantan akan semakin tenggelam jika disandingkan dengan nama besar Jokowi. Prestasi Jokowi ini akan mengubur dalam-dalam kenangan tentang sang mantan yang bisanya cuma prihatin itu. Perlahan-lahan namanya akan hilang dari ingatan penduduk Indonesia seiring dengan runtuhnya Candi Hambalang yang merupakan satu-satunya warisan dari sang mantan setelah 10 tahun pernah. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.